Oke. Oke, karena udah 16.05, kita mulai aja buat tutorial UTS. Selamat sore semuanya. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang tutorial UTS. Yang pertama kita akan membahas tentang soal UTS tahun lalu, yaitu tahun 2024, dan aku sama Raffi juga udah tambahin soal-soal yang mungkin variasinya berbeda dengan soal UTS tahun lalu, yang mungkin ada variasi soal dan cara pengerjaan yang cukup berbeda. Nanti dilihat aja langkah-langkahnya. Oh ya, BTW, ini kalau suaraku misal tiba-tiba hilang, tolong bilangin aja ya. Oke. Oh iya, sama tolong berhatiin dari awal sampai akhir. Kalau misal berhalangan, nanti bisa dilihat recordnya dari awal sampai akhir. Karena kemarin ya waktu kuis batang tarik dan batang tekan sih terutama, itu kayaknya banyak yang miss di waktu tutor. Jadi waktu pengerjaan ada yang cukup apa ya miss untuk pengerjaannya sih. Soalnya udah mulai dikoreksi juga. Sama kalau misal ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja di sini. Soalnya nanti malam juga kebetulan kami ada yang UTS. Besok ada yang UTS struktur sementara. Jadi malam ini kayaknya bakal slow respon kami. Oke, kita mulai aja buat tutorial UTS-nya. Oke. Di soal UTS tahun 2024 itu, kami ada... ini screen-ku udah jalan belum? Oh, udah, oke. Di tahun 2024 itu, kami materinya sampai batang lentur, atau udah masuk momen lentur gitu. Kalau di kalian kan besok bakal tarik tekan aja. Jadi mungkin soalnya bisa lebih bervariasi daripada ini, bisa lebih cari-cari soal-soal tahun lalu yang batang tarik, batang tekan, variasinya bisa dipelajari yang nggak cuma variasi yang ada di contoh soal yang kami berikan pada sore hari ini, mungkin bisa cari-cari yang lainnya. Dan juga Budiah itu sering ngasih, kalau yang dulu Asruk sama Budiah, ada nggak ya Asruk sama Budiah? Itu emang Budiah suka ngasih soal teori-teori gitu. Nah, yang buat soal teori ini sebenarnya kalau kalian udah paham tentang sama apa yang diajari Budiah, apa yang langkah-langkah step yang harus dikerjain dalam baca, harusnya bisa dijawab dengan mudah sih. Kayak sebenarnya yang teori itu basic-basic aja sama kayak fundamentalnya. Kalau kalian udah merhatiin dan udah buat rangkuman dari McCormack, harusnya bisa ngerjain buat soal teorinya gitu. Tapi buat soal teori, di soal asisten, tugas asisten itu kan aku juga udah nambahin beberapa soal teori. Itu tuh diambil dari soal-soal UTS tahun sebelumnya. Di HMS 1 Data banyak referensinya buat soal teorinya. Nanti kalau mau juga bisa dibahas sendiri. Ini ada beberapa soal teori yang akan dibahas di tutorial pada kali ini. Tapi kalau mau lebih banyak variasi yang ingin kalian dapatkan, karena kalian juga batang tarik, batang tekan doang kan. Jadi mungkin teorinya, nggak tahu sih, teori bakal banyak atau teorinya mungkin bakal ada cukup banyak. Jadi persiapkan aja. Persiapkan aja. Oke, untuk yang soal pertama itu ada batang tarik, tes tahun 2024. Diketahuinya ini, suatu batang tarik BJ37, FY240 MPa, dan FU400 MPa. Oh iya, ini buat jaga-jaga aja, jangan lupa di cheat kalian kasih kriteria untuk BJ37, BJ41, BJ40, BJ38, BJ35 gitu. Kali aja FY-nya nggak ada, terus kalian nanti nggak punya panduan gitu buat FY dan FU-nya. Nah, memiliki penampang berbentuk T. Konfigurasi pada daerah sambungan adalah seperti pada gambar A, di mana terdapat 4 lubang baut pada bagian sayap profil T, dengan diameter lubang 15 mm. Ingat ya, ini diameter lubang, bukan diameter baut. Yang pertama, tentukan batas panjang maksimum yang dapat digunakan jika batang tarik tersebut adalah komponen utama struktur. Yang B, tentukan kapasitas maksimum batang tarik tersebut atau PN.
Dan C, jika diketahui rasio beban hidup terhadap beban mati adalah 2:1, berapa besar beban hidup maksimum yang dapat dipikul. Nah, ini kemarin yang keluar di kuis tarik juga. Terus yang D, jika sambungan baut pada batang tarik tersebut diganti menjadi sambungan las, apakah besar beban hidup yang dipikul akan berubah? Jelaskan jawaban Anda dengan perhitungan. Jadi di soal ini, soal analisis bukan soal desain. Ada dua tipe macam sambungan yang harus kalian hitung, ada baut dan juga ada las. Jadi pelajari semuanya untuk perhitungan baut dan perhitungan las gitu. Karena dalam satu soal ini bisa muncul dua jenis sambungan. Lalu properties penampang harusnya dikasih di soal atau dikasih tabel profil Gunung Garuda di paling belakang, harusnya dia ngasih H, B, T, W, T, F, ini ikutin sini semuanya aja. Terus mungkin juga ada apa simbol-simbol yang mungkin berbeda. Di sini CY itu melambangkan apa namanya? Yang buat nyari U itu X bar-nya. Jadi ada simbol-simbol yang mungkin berbeda kayak CY, IX, IY, RX ini sama dengan IX yang radius girasi, RY sama dengan IY. Jadi jangan kaget kalau misalnya simbolnya ada yang berubah gitu. Pelajarin aja nama lain simbol-simbolnya yang mungkin keluar gitu. Nah, pembahasannya yang pertama kita disuruh menentukan batas panjang maksimum yang dapat digunakan. Ini harusnya udah tahu lah ya. Karena batang tarik digunakan sebagai profil utama, tentu aja kita harus menggunakan persyaratan kelangsingan batang tarik, yaitu lambda sama dengan L per I harus kurang dari 240 untuk profil utama. Nah, di sini profil T 100 kali 100 diperoleh nilai IX-nya 2,9 dan IY-nya 2,22. Kalau ada dua nilai IY, kalau ada nilai dua nilai radius girasi, itu dipilih yang terkecil gitu. Jadi panjang profilnya adalah 240 dikali radius girasinya. Jadi batas panjang maksimumnya adalah 5,328 cm sampai dengan 5,33 meter. Ini yang perlu diperhatikan satuannya aja sih. Kalau IX-nya kita masukin cm, berarti nanti panjang maksimumnya juga dalam cm gitu. Jangan nanti tiba-tiba ini milimeter gitu ya. Kalau ini misal radius girasinya dalam milimeter juga berarti panjang maksimumnya dalam milimeter. Biasanya diubah dalam meter sih, soalnya batas panjang komponen gitu. Jadi batas panjang maksimumnya adalah 5,33 meter. Itu buat soal yang A. Yang B, kita menentukan kapasitas maksimum batang tarik. Ini kayak biasa, ada 3, yield, rupture, sama block shear. Nah, ilustrasi penampang bintangnya itu kayak gini. Nah, ini sebenarnya kebalik ya, karena ini kan di baut di flange-nya. Jadi kayak ini tuh ada batang T, terus di sini ada baut, di sini ada pelat gitu. Terus dia di baut di sini. Ingat yang diketahui itu 15 mm, jadi lubang tidak perlu ditambah toleransi. Kalau misal yang diketahui adalah diameter baut, nanti perlu ditambah toleransi. Setelah itu, kumpulkan dulu data profilnya. Kalau bisa di list kayak ini biar nggak bingung. Terus setelah itu kita tentukan untuk ketiga jenis kegagalan, leleh, rupture, sama block shear. Yang pertama ada leleh, tinggal dikali aja 0,9 kali FY kali AG. Di sini yang mungkin perlu diperhatikan adalah satuannya. Karena kan kalau FY itu dalam satuannya MPa. MPa itu Newton per milimeter kuadrat. Nah, di sini ini tergantung preferensi kalian masing-masing sih. Kalau aku biasanya karena nanti hasil akhirnya pengen langsung kilonewton, jadi Newton per milimeter kuadrat ini aku jadikan langsung kilonewton per meter kuadrat. Jadi bawahnya dikali 10 pangkat min 6, atasnya kali 10 pangkat 3. Jadi hasil akhirnya 3 kurangi ya 10 pangkat 6 salah, 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 3 salah gimana sih? Ini min 3, ini 6. Jadi min 3 tambah 6, jadi ini 10 pangkat 3 gitu. Terus yang bagian agrosnya, tadi kan diketahui agrosnya dalam cm kuadrat.
Ini juga jangan salah kalau misal diketahui dalam milimeter kuadrat atau sentimeter kuadrat, karena aku pengen jadiin meter kuadrat, jadi kali 10 pangkat min 4 gitu. Jadinya kita peroleh nilainya 293,328 kilonewton. Ini tadi bener kan ya? Newton ke kilonewton itu kan dikali 10 pangkat min 3 kan. Ini kali 10 pangkat 6. Oh iya benar. 10 min 3 ditambah 6, 10 pangkat 3. Ya, ini kali 10 pangkat 3. Jadinya jawabannya langsung dalam kilonewton gitu. Jadi kalian nggak perlu misal ini newton per ini meter kuadrat, nanti ini harus jadiin milimeter kuadrat, terus nanti hasilnya newton dikali 1000 lagi gitu. Kalau aku sih biar gampang langsung jadiin kilonewton per meter kuadrat gitu. Tapi sebenarnya preferensi kalian sih. Asal hasil akhirnya jangan salah. Nah, setelah itu rupture-nya seperti biasa kayak tutor batang tarik kemarin, AE sama dengan U kali AN. Yang mungkin agak susah di sini adalah mencari U-nya karena banyak persyaratannya itu. AN-nya di sini tinggal A gross dikurangi 2 kali 1,5 kali 0,8. Jawabannya 11,18 cm kuadrat. Nah, ini jangan lupa juga T-nya ini tergantung dia di baut di mana. Karena dia di baut di flange, jadi kita pakai ketebalannya flange gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan dia di baut di web gitu. Jadi kalau di baut di web, pakainya ketebalan webnya gitu. Nah, setelah itu, oh ini kebalik. Harusnya ini duluan baru yang ini. Yang pertama mencari nilai U dulu. Jadi karena dia di baut di bagian flange, jadi kita pakai gunakan case yang kedua. Karena ini profil bentuk T. Nilai X-nya sesuai dengan definisinya, karena X itu shear leg-nya, kita ambil dari tempat di mana dia dibaut ke X-bar-nya ini. Nah, karena yang diketahui adalah C-nya, sedangkan CY itu, oh di sini nggak ada. Tapi CY itu harus untuk X-bar itu harus dikurangi samahannya. Jadi C-nya itu yang ini. Ini sama kayak yang kuis batang tarik kemarin. Kan yang di kuis batang tarik kemarin tuh di profil Gunung Garudanya yang diketahui yang bagian bawahnya. Sedangkan kita bautnya di bagian atasnya. Jadi untuk memperoleh X-bar-nya ini kita harus mengurangi profil dikurangi C-nya. Jadi kita harus mencari X-bar ini dulu dengan H kurangi CY. Diperoleh X-bar-nya sebesar sekian. Dan nilai U-nya tinggal dimasukin. X-bar-nya 2,83 dan L-nya sebesar 5. Jadi kita peroleh U-nya 0,434. Tinggal dikalikan dengan AN, AN-nya diperoleh sekian, dan tinggal dimasukin ke rumus rupture. Jangan lupa juga nilai V-nya beda, lalu satuannya juga perlu di-adjust, nanti biar hasilnya kilonewton gitu. Nah, setelah itu block shear. Ini saranku mending buat ilustrasi block shear-nya aja sih, biar kebayang. Jadi kalian bisa ngebayangin bagian shear-nya itu yang mana, bagian tension-nya itu yang mana. Jadi waktu menentukan luas gross shear sama luas net shear dan juga luas net tension nggak kebalik-balik gitu. Nah, karena dia dibaut di bagian flange, jadi kemungkinannya jelas kayak gini lah ya. Karena dia akan sobek di bagian sini. Lalu kita cari AGV-nya, TF tebalnya pakai tebal flange karena dia dibaut di flange. Seperti biasa harusnya udah paham lah ya, AGV, lalu juga cari ANV, tinggal dikurangi lubang, ini jumlah bautnya yang dilewati oleh daerah block shear punya satu setengah lubang, lalu tinggal dikali dapat AGV, ANV dan juga ANT, dimasukin ke rumus PN block shear, dapat dua nilai block shear, nanti dipilih yang terkecil. Jangan lupa juga block shear harus masih dikali V 0,75, sehingga untuk
block shear kapasitasnya sebesar 213,6 kilonewton. Lalu dipilih yang paling kecil, tadi dari ketiganya dipilih nilai 145,5 kilonewton atau rupture control. Jadi kalian simpulkan bahwa kegagalan profil yang dianalisis ini adalah kegagalan pada rupture-nya. Biasanya ini ada soal lanjutannya juga, kalau nggak salah tahun berapa ya? Pokoknya di tahun beberapa itu ada lanjutannya, apakah kegagalan rupture ini yang diharapkan, terus bagaimana cara memperoleh kegagalan yang diinginkan gitu. Karena kan kita pengennya kegagalan yang yielding kan ya, karena kegagalannya nggak brittle. Terus kita juga memanfaatkan kekuatan baja itu sepenuhnya. Jadi yang kita inginkan itu kegagalan yang yielding. Jadi kalau misal ditanyain kegagalan apa yang sebenarnya diharapkan itu yielding, dan cara memperoleh biar dia nggak rupture control, tentu aja kita harus meningkatkan kapasitas yang rupture sama block shear. Nah, caranya meningkatkan, ya kalian tinggal lihat di rumus rupture sama block shear itu hal-hal yang bisa ditingkatkan apa aja. Kayak misal kalau kita ningkatin nilai TF, itu kan berarti kita bisa ningkatin nilai AGV. Jadi nilai PN-nya ini bisa meningkat juga gitu. Jadi itu satu cara meningkatkan kapasitas yang rupture sama block shear. Hal-hal lain juga bisa, misal U-nya dikecilin gitu. Atau nilai X-bar-nya berarti dikecilin juga gitu kan. Untuk meningkatkan nilai kapasitas yang rupture sama block shear biar dia gagal di rupture dan block shear, dan kita bisa mengalokasikan kegagalan itu di kegagalan yielding gitu, karena yielding yang kita inginkan. Itu mungkin kalau ada soal tambahan teori, tambahan lanjutan dari soal tarik ini. Nah yang C, ini soal kuis kemarin, itu kan diketahui DL-nya, DL banding LL itu 2:1. Berarti kan LL sama dengan 2 kalinya DL. Di sini kita pakai kombinasi beban LRFD, yaitu 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Itu mungkin kalian juga udah tahu di beton kemarin waktu tubes beton, dan juga nanti di tubes baja juga ada sih. Itu tinggal kalian masukin PU yang govern, karena tadi PU governnya rupture, ya udah kalian masukin nilai PU-nya, lalu nilai LL-nya disubstitusikan 2DL. Dari situ berarti kalian kan bisa dapat nilai DL-nya, berarti nilai dead load atau beban mati yang bisa dipikul oleh batang tersebut sebesar 33,068 kN. Sehingga lift load-nya 2 kalinya yaitu 66,136 kN gitu. Jadi beban hidup max-nya sebesar sekian. Nah, yang keempat ceritanya adalah sambungan ini diganti las gitu. Nah, las ini ada berbagai macam. Di sini Budiah meminta kita supaya menghitung transverse weld atau las yang tegak lurus dengan arah gaya tariknya gitu. Karena kan ada transverse weld, ada longitudinal weld gitu. Atau juga bisa kombinasi keduanya. Dan ini nanti pengaruhnya adalah di nilai U-nya. Di tutor batang tarik harusnya ada sih. Untuk beberapa contoh kasus, misal all welded atau transverse weld aja, atau longitudinal weld. Ini ada syarat-syaratnya, jangan lupa dimasukin cheat sheet untuk menentukan nilai U-nya gitu. Nah, kalau di sini kasusnya adalah transverse weld di bagian ujung si profilnya. Tadi ditanyain apakah besar beban hidup maksimum yang dapat dipikul akan berubah? Jelaskan jawaban Anda dengan perhitungan. Ya tentu aja kan berubah, karena kan beban hidup tadi diperolehnya dari nilai PU. Kalau nilai PU berubah karena sambungan kita berubah, itu berarti nilai beban hidupnya juga akan berubah gitu. Nah, berarti kita akan mencari nilai kapasitas lagi dengan sambungan las gitu. Yield-nya sama kayak tadi, tinggal 0,9 FIAG, ini harusnya sama kayak yang
bolted tadi. Setelah itu rupture-nya di sini yang berbeda. Nah, di sini kalian acuannya pakai yang AISC aja ya. Yang ada yang mana tadi? Yang ini pokoknya. Yang ada 8 kasus atau beberapa kasus itu. Biasanya yang muncul yang simpel-simpel aja sih. Yang ini jarang muncul, tapi nggak tahu bakal muncul atau enggak karena Budi yang buat. Tapi biasanya yang muncul sih yang biasa-biasa aja sih. Yang ini udah. Atau ini juga bisa. Ya semuanya bisa muncul sih. Persiapkan aja semuanya. Mana tadi? Oh ya nih. Kita pakai case 3 karena case 3 disebutkan all tension members where the tension load is transmitted only by transverse weld to some but not all of the cross-sectional elements. Ini berarti kan kasus penampang kita memenuhi case yang ini kan. Jadi kita bisa pakai case 3 ini. Jadi baca-baca semua case-nya, jangan sampai kelewat. Transverse weld terpenuhi, terus to some but not all of the cross-sectional element juga terpenuhi karena dia transverse weld-nya cuma ada di bagian flange-nya aja. Nah, di sini ketentuannya ini mensyaratkan bahwa U-nya diambil sama dengan 1 dan luas penampang net-nya adalah area of the directly connected elements. Berarti kita cari di sini AN-nya luas si ini aja. Nggak usah, ini nggak usah diperhatikan AN-nya. Berarti, nah, asumsinya kita di sini batang dilas di bagian flange. Karena, ya nggak mungkin di bagian semuanya, karena kan dia bentuk profilnya kayak gini kan. Jadi kan ngelasnya dia di bagian ini aja. Jadi kalau tampak sampingnya dia dilas kayak gini gitu. Jadi dia dilas di sini gitu. Nah, gitu. Berarti nilai luas netnya adalah tebal flange-nya dikali lebar flange-nya. 8 kali 100, 800 mm kuadrat persegi sama dengan 8 cm persegi. Berarti AE-nya, tadi kan U-nya di 1, ininya 8 cm, berarti AE-nya 8 cm kuadrat. Dimasukin nilai rupture, diperoleh kapasitas rupture-nya 240 kN. Setelah itu block shear. Di sini kalau block shear kan berarti dia cuma ada tension doang kan. Nggak ada gaya gesernya gitu. Karena kan dia di sini berarti tension doang. Kalau di sini berarti dia ada shear-nya. Tapi karena lasnya cuma di ujung sini, berarti arah gaya tariknya di sini, berarti dia cuma ada tension di bagian ujungnya. Jadi untuk luas yang shear, AGV dan ANV sama dengan 0, dan luas ANT, karena kan kalau las nggak ada baut, nggak ada bolongan, berarti ANT-nya sama dengan AG gitu. Ini juga yang perlu diperhatikan ya. Nanti misalnya di sini yang U ini AN-nya nggak ada ketentuannya, berarti AN-nya sama dengan AG. Karena kalau las itu kan nggak ada luas yang dikurangi oleh lubang bautnya. Jadi luas netnya sama dengan luas cross-nya. Kalau dibuat las, dipakai sambungan las gitu. Udah deh, tinggal dimasukin ke rumus block shear. Jangan lupa dikali 0,75 diperoleh kapasitas block shear-nya 407,4 kN sehingga kapasitas batang tarik menjadi 240 kN dengan rupture control. Jadi mungkin ada soal lanjutannya. Jadi jelaskan kesimpulan Anda. Nggak tahu sih ya ini kayaknya. Tapi kalau nggak salah aku pernah baca sih. Itu jadi sambungan mana yang lebih kuat, sambungan las atau sambungan baut dan bandingkan keduanya gitu mungkin bisa ditanyain sih. Nah, oh iya, masih ada lanjutannya. Maka beban yang dapat diterima, kita masukin lagi ke rumus kombinasi pembebanan LRFD ini. Berarti tinggal masukin 240, dapat DL 54,55 dan lift load 109,1 kN. Jadi, kalau kita lihat di sini, bertambah besar ya, kita dapat simpulkan bahwa sambungan las itu bisa menambah kapasitas dari batang tarik kita gitu. Nah, ini soal tahun berapa ya lupa. Tahun kalau nggak salah 2018 atau 2019 itu. Ini aku tambahin juga karena
cukup sedikit berbeda gitu. Di sini diketahuinya suatu profil IWF 200-200-812 dengan material baja yang digunakan BJ41. Nah, di sini kan BJ41 nggak diketahui FUFY-nya, jadi kalian harus menulis di cheat sheet kalian. Disambung pada kedua flange-nya, seperti konfigurasinya pada gambar, lalu kegagalan yang diinginkan pada profil dan bukan pada plat penyambung. Untuk data-datanya udah dikasih di sini, lalu sambungan baut, sambungan flange juga dikasih, plat baja lebarnya sekian, lubang bautnya, diameter lubangnya juga dikasih, lalu disuruh untuk menentukan yang pertama kapasitas tarik nominal, yang kedua gaya aksial terfaktor, 3 diketahui beban hidup adalah 3 kali beban mati, nilai gaya aksial layan atau servis, yang keempat tebal plat penyambung, dan yang kelima panjang profil maksimum. Nah, untuk yang pertama kapasitas tarik nominal. Nah, ini diperhatikan ya, kapasitas tarik nominal bukan gaya aksial terfaktor. Berarti kalau ditanyakan kapasitas tarik nominal adalah kita menghitung tanpa dikali faktor reduksi ini. Ini sesuai yang di catatannya Bu Dia, bahwa NU itu gaya aksial terfaktor, kalau NN adalah kuat tarik nominal. NU itu sama dengan V dikali NN. Jadi kalau kita mau menghitung kapasitas tarik nominal, berarti kita nggak usah mengalikannya dengan nilai faktor reduksi V ini, yang 0,9, 0,75 itu. Nah, ini tabel di internet buat BJ34, BJ37, BJ41. Jangan lupa ditulis di cheat sheet kalian untuk nilai FU dan FY-nya. Sama kayak tadi, kita menghitung 3 kegagalannya, yield, rupture, dan block shear. Yang pertama yield, kapasitas tarik nominalnya ini ya, nggak usah dikali V dulu, karena yang ditanyakan kapasitas tarik nominal. Jadi tinggal FY dikali AG. Tinggal dimasukin FY-nya dan AG-nya. Udah langsung ketemu dalam kilonewton. Jangan lupa satuannya disesuaikan sama referensi kalian. Mau dalam kilonewton per milimeter kuadrat atau newton per milimeter kuadrat boleh diubah. Terserah kalian pengennya gimana. Tapi biasanya sih hasil akhirnya itu dalam kilonewton. Jadi kalau misal kalian ngitungnya nanti hasil akhirnya newton, jangan lupa diubah ke kilonewton gitu. Yang kedua ada kondisi rupture. Ini sama kayak tadi ya. Oh iya, untuk ini jangan lupa bautnya adalah 4. Karena kan di sini kondisinya kita kayak gini. Jadi yang menahan di gaya tarik ini ada 4 baut. Dan kegagalan kalau misalnya rupture, dia harus melalui keempat baut ini. Kalau dia misalnya putus rupture, itu kan berarti harus melalui keempat baut ini. Kalau kasusnya kayak gini, IWF dihubungkan di tiap flange-nya, berarti harus dikali 4 baut gitu. Jadi AG dikurangi N-nya 4, D-nya lubang baut, dan T-nya berarti tebal flange-nya. Nah, di sini untuk profil W atau IWF itu ada 2 case yang memenuhi. Jadi kalian harus menghitung untuk kedua case-nya. Yang pertama ada case 2, yang kedua ada case 7. Yang case 2 itu sama kayak tadi, 1 min X bar min L. X bar-nya di sini langsung diketahui ya, di soal mana? Nah, ini. X bar diketahui 17,3. Jadi yang buat case 2 ini tinggal masukin aja 1 min X bar per L. L-nya jarak baut terjauh, jangan lupa ini jangan sampai salah, 2 kali 6. Karena kan tadi ini kan, jarak 2 baut terjauh berarti 2 dikali 60 mm. Berarti 120 mm atau 12 cm. Diperoleh nilai U-nya untuk case 2 0,856, dan untuk yang case 7 itu kita memperoleh nilai U berdasarkan nilai BF dan D. Dengan D itu adalah sama dengan H. Karena D itu depth, jadi sama dengan nilai H-nya si IWF.
tinggal dimasukin aja 2/3D, tinggal dimasukin 2/3 dikali 200, kita dapat 133,3. Dibandingin sama nilai BF, masih besaran BF-nya, di sini ada dua kondisi, jika BF lebih dari 2/3D dan BF kurang dari 2/3D. Karena BF lebih dari sama dengan 2/3D, maka U-nya kita ambil 0,9. Nah, sehingga dari kedua U tersebut, ini kalau berdasarkan catatan Budiah, U-nya yang terbesar kan ya? Belum ku ganti ya? Iya, ini harusnya 0,9 kita pilih yang terbesar. Karena 0,856 dan 0,9, maka kita pilih nilai 0,9. Tinggal dimasukin AE dan juga nilai ke kapasitas rupture-nya, FU kali AE. Ini FU jangan lupa kalau rupture pakai yang ultimate dan dikali AE. Jangan lupa jangan dikali CV dulu karena kita mau mencari nilai kapasitas tarik nominal. Setelah itu yang ketiga ada block shear. Ini kalau saranku sih digambar aja biar kebayang kayak yang tadi. Nah, di sini jangan lupa adalah ini dikali 4 karena kan daerah kita akan sobek ini ada di keempat sisinya ini kan. Di kedua flange-nya ini, di keempat sisinya ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia bakal sobeknya di sini bakal 4 kali gitu, 1, 2, dan bawahnya 3, 4. Jadi buat AGV-nya harus kita kali 4. Semuanya sih, AGV, ANV, ANT-nya kita kali 4 semua karena ada 4 daerah sobeknya. Jadi masukin aja kayak biasa, lalu Rn-nya kita cari yang terkecil, jangan dikali 0,75 dulu, sehingga kapasitas tarik nominalnya dari ketiga kondisi tersebut adalah yang 1588,25 atau yang yield yang kontrol. Terus yang B, itu ditanyakan gaya aksial terfaktor. Berarti gaya aksial terfaktor kita harus kalikan dengan nilai V. Untuk yield 0,9, yang rupture sama block shear 0,75. Ya udah tinggal dikali dari ketiga nilai tadi, dapat nilai gaya aksial terfaktornya sebesar sekian, dan yang govern atau yang menentukan adalah yang yield sebesar 1429,425 kN. Yang C sama kayak yang tadi, jika gaya beban liftnya sama dengan 3 kali dead load-nya. Jadi dimasukin kombinasi bebanan yang ini, itu diperoleh nilai DL-nya sebesar sekian, 238,24, LL-nya sebesar sekian, 714,71 kN. Nah, yang ditanyakan belum sampai situ aja, tapi yang ditanyakan adalah gaya servis yang dapat diterima. Jadi kita masukin lagi ke kombinasi servis. Jadi ini tuh kombinasi ultimate. Ini jangan lupa ditaruh di digit, kali aja lupa. Yang ini tuh kombinasi servis. Kalau kombinasi servis itu dead load sama LL-nya dikali 1 aja. Jadi 1 DL plus 1 LL. Kali aja nanti ditanyakan asumsi atau diketahui di soal, ini tuh pakai kombinasi servis, berarti pakai yang 1 kali DL plus 1 kali LL. Jadi kan udah dapat DL-nya 238, LL-nya 714, berarti kombinasi beban servisnya 1 DL plus 1 LL, yaitu 952,95 kN untuk kombinasi beban servis. Nah, yang keempat adalah tebal pelat. Di sini ada tahapan desain sedikit karena kalian harus ngedesain tebal pelatnya. Itu berarti ya pakai tahapan desain. Asumsinya digunakan kondisi ultimate. Jadi kita gunakan beban yang diaplikasikan ke batang tariknya itu yang ultimate. Yang 1429 yang ini. Bukan yang ini. Kalau ini kan servis. Kita pakai yang kondisi ultimate aja. Yang pertama ada Ag-min untuk kondisi yield. Itu berarti tinggal PU dibagi VFY. Berarti Ag-min untuk yang yield 63,53 cm persegi. Nah ini tapi untuk 2 pelat, atas dan bawah. Karena kita pengennya nyari 1 pelat kan tebal pelat kan. Bukan tebal gabungan 2 pelat gitu. Jadi kita bagi 2 karena untuk masing-masing pelat. Jadi Ag-min untuk 1 pelat sebesar 31,77 cm persegi. Dengan asumsi di sini, gayanya tersebar sama besar untuk pelat atas dan pelat bawah.
Jadi besar beban 1400 ini dibagi ke atas dan ke bawah sama besar. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa tebal plat atas sama dengan tebal plat bawah. Jadi kita hanya cari satu ketebalan plat aja, atas atau bawah, karena sama gitu. Terus yang kedua ada argumen untuk frakturnya, itu PU per V FU kali U. Di sini karena plat, kalau plat itu, ini plat ya, plate, kalau all bolted berarti kita ambil U-nya satu aja. Karena kan juga lebih konservatif kan. Tadi kan berdasarkan catatan Budia juga dipilih yang terbesar. Jadi U-nya sama dengan satu aja untuk mempermudah perhitungan. Berarti AN-nya untuk fraktur adalah PU untuk yang ultimate dibagi 0,75 ini yang untuk fraktur dikali FU dikali 1 U untuk yang plat. Jadi AN-nya di sini 46,49 masih ditambah sama luas lubang baut. Di sini kan ada 4 lubang baut. Jadi 4 dikali 1,8 ini diameter lubang bautnya dikali tebal platnya. Jadi argumen untuk frakturnya AN min ditambah luas lubang baut 46,49 ditambah 7,2 tebal dari pelatnya. Dan ini masih dibagi dua lagi karena ini untuk atas dan bawah gitu. Jadi kita pengen cari satu pelat aja. Jadi pengen yang atas atau yang bawah aja. Jadi masih dibagi dua. Jadi argumen untuk satu platnya itu 23,25 ditambah 36 kali T. Nah ini kan argumennya masih dalam bentuk variabel T. Jadi kalian perlu iterasi tebal platnya ini dimasukin ke sini. Iya sama kayak contoh soal yang waktu tutor tarik itu lah ya. Nah untuk luas pelatnya kan berarti tadi kan diketahui lebar pelat ini sama dengan lebar flange. Lebar flange-nya 20 cm. Jadi luas pelatnya masih juga dalam bentuk variabel T ini dalam cm aja. Berarti kita cari iterasi untuk tebal pelat 1 cm, 2 cm, 3 cm sampai memenuhi gitu. Jadi iterasi pertama, ini aku pakai cm ya. Karena kalau milimeter kayaknya terlalu lama, jadi kayak perlu 10 mm, 15 mm, 200 berapa? 220 mm gitu. Biar mempermudah dan mempercepat perhitungan, aku pakai centimeter aja sih, biar lebih 1 cm, 2 cm gitu. Karena kan kalau misal kita agak jauhin gini kan, kita malah lebih konservatif juga kan. Semakin tebal plat juga, dia kapasitasnya juga semakin besar gitu. Nah, karena ini masih dalam bentuk variabel juga, jangan lupa tebal plat, luas platnya juga perlu dikalikan sama tebal platnya. Jadi contohnya di sini untuk iterasi tebal plat 1 cm, argumennya amennya adalah ini tinggal dimasukin 23,25 ditambah 3,6 dikali 1 karena tebal platnya 1. Argumennya untuk yang kondisi rupture 26,85. Sedangkan argumen untuk Gilia kan nggak berubah 31,77. Sedangkan kalau 1 cm luas platnya itu 1 kali 20 cm. Jadi 20 cm persegi. Nah, karena minimumnya adalah 26,85 dan 31,77, berarti 1 cm ini masih not okay. Nah, kita iterasi lagi untuk yang tebal plat yang kedua, argumennya 30,45, ini yang untuk fraktur, tinggal dimasukin ke sini ya. T-nya dimasukin 2 cm, dapat 30,45 dan argumen yield-nya 31,77. Ag-nya berarti kan tebal platnya 2 dikali 20 dari lebar flange-nya sama dengan lebar pelat itu 40 cm. Nah, 40 cm ini kan berarti lebih dari Ag min fraktur dan Ag min yield. Berarti untuk tebal plat 2 cm itu memenuhi untuk satu pelat. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat menggunakan pelat yang tebalnya 2 cm. Jadi kalau diilustrasikan, ini profil IWF-nya, ini pelatnya atas bawah, plat itu masing-masing 2 cm, 2 cm gitu. Jadi dia udah memenuhi gitu. Ya, karena tadi kan udah dibagi dua di sini, bagi dua di sini. Jadi ini pelat untuk tebal untuk masing-masing satu pelat gitu. Nah, untuk panjang yang terakhir panjang profil max-nya kayak tadi biasa. Ini nggak disebutkan sih tadi.
sebagai komponen utama atau sebagai komponen sekunder. Kalau lebih konservatif ya berarti yang lebih kecil aja. Berarti dituliskan aja di jawaban kalian asumsi profil digunakan sebagai komponen utama. Jadi R sama dengan L per 240. R-nya ini sudah diketahui di soal, tinggal dikalikan sama 240, berarti panjang maksimumnya 1204,8 cm. Ini panjang maksimumnya berarti 12,05 meter gitu. Itu untuk yang soal batang tarik. Mungkin aku sekalian aja ya, biar nanti sekalian Raffi semuanya yang habis ini. Nah, yang soal teorinya, soal UTS-nya, ini sebenarnya tidak wajib dikerjakan. Jadi soal bonus gitu sih. Kayaknya bakal jadi bonus nilai tambahan kalian kalau misal dikerjakan. Ada 2 soal. Yang pertama soal batang tekan. Ini tentang konsep batang tekan. Dan yang kedua tentang konsep balok lentur. Nah, ini karena kalian belum masuk balok lentur, jadi nggak aku bahas. Tapi nanti ada di pembahasan UTS 2 tahun yang lalu, jadi 2023 berarti ya. 2023 nanti bakal kami kasih juga yang pembahasan 2 tahun yang lalu. Di sini aku akan bahas yang soal yang A aja. Di sini soalnya, jika terdapat pilihan untuk menggunakan profil IWF atau profil pipa sebagai batang tekan, dan kedua profil memiliki luas penampang yang sama, profil mana yang lebih baik untuk digunakan? Ini kalau nggak salah ada di tugas asisten, atau enggak ya? Lupa sih. Ya pokoknya soalnya ini tentang konsep batang tekan. Nah, karena sesuai sama yang udah ditutorin di batang tekan kemarin sama Ken sama Raffi, bahwa masalah utama dari batang tekan itu selain dari kapasitas yieldnya, kita di sini juga concern-nya adalah dari fenomena buckling atau fenomena tekuk di batang tekan. Ya ini, kapasitas suatu batang tekan mempertimbangkan kemampuan penambang dalam menahan tekuk. Jadi hal ini atau batang tekan itu dipengaruhi oleh aspek geometri. Nah, aspek geometri yang paling berpengaruh di sini adalah radius girasi dan momen inersia penampang gitu. Jadi untuk kalau misal ada dua kondisi suatu batang tekan yang kondisi ujung-ujungnya sama, untuk yang nilai K ini kan ya, untuk faktor panjang efektif ini sama, misal ini sendi-sendi untuk keduanya atau jepit-jepit bebas gitu, yang menentukan adalah aspek geometri dari penampang itu. Jadi R, karena R di sini kan rumusnya akar I per A. Dan tadi di soal adalah luas penampang yang sama. Berarti yang kita tinjau di sini adalah radius girasinya dan juga momen inersianya gitu. Aspek geometri di sini dipengaruhi oleh nilai radius girasi dan momen inersia penampang. Di sini karena R itu ada di rumus kelangsingan, KL per R, lambda sama dengan KL per R, berarti nilai radius girasi dan momen inersia ini memengaruhi nilai kelangsingan suatu penampang. Semakin besar nilai R dan I, maka kelangsingan kolom akan kelangsingan kolom akan semakin besar ya. Bentar. Oh ya, semakin kecil, bentar. Salah. Semakin besar nilai R dan I, maka kelangsingan kolom akan semakin kecil gitu. Jadi dia akan semakin susah untuk menekuk dan kapasitas tekannya akan semakin bertambah. Jadi di sini akibat geometri yang simetris untuk batang yang berupa pipa, pipe gini kan. Jadi profil pipa ini menghasilkan momen inersia yang sama ke segala arah. Karena untuk batang IWF itu kalau kalian tahu di sini tuh ada sumbu lemah sama sumbu kuat. Sumbu lemahnya adalah yang X dan yang sumbu kuatnya adalah yang sumbu X dan sumbu lemahnya adalah sumbu Y. Di sini nilai inersia untuk sumbu kuat dan sumbu lemah itu berbeda. Itu yang biasanya digunakan di desain rangka kalian. Di tubes kan juga ada kan konfigurasi batang IWF tuh kalian sambungnya di sumbu mana gitu. Jadi untuk IWF itu nilai inersianya di sumbu kuat dan sumbu lemah itu berbeda. Jadi kalau di batang pipa kan dia
simetris kemanapun. Jadi batang yang pipa ini inersianya sama untuk segala arah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pipe atau pipa ini lebih stabil terhadap tekuk di arah manapun. Sedangkan pada profil IWF memiliki momen inersi yang dominan di salah satu sumbu, yaitu sumbu kuatnya, sehingga lebih rentan terhadap tekuk lateral gitu. Nah, dan juga di profil pipa ini umumnya memiliki nilai R yang lebih besar. Karena kan R sama dengan akar I per A. Jadi semakin besar nilai I, juga semakin besar nilai R. Sehingga nilai kelangsingannya akan semakin kecil dan kapasitas kolom akan semakin besar. Karena kan nilai kapasitas itu yang Euler itu, aku lupa sih, V per, pokoknya di sini kan KL per R kan. Kalau ini semakin besar, ini semakin kecil, kelangsingannya semakin kecil, nilai kapasitasnya akan semakin besar gitu. Jadi dengan nilai R yang semakin besar, maka kapasitas kolomnya akan semakin besar juga. Sehingga profil pipa ini lebih stabil karena nilai R yang lebih besar gitu. Jadi kemungkinan untuk terjadinya tekuk global atau global buckling semakin kecil. Dan juga di profil IWF ini juga memiliki elemen unsteven. Kalau nggak salah unsteven ini masuk di materi lentur ya. Jadi di IWF ini ada komponen Steven dan unsteven. Karena di IWF ini ada unsteven dan Steven, jadi ada kemungkinan untuk terjadinya local buckling atau lateral torsional buckling yang lebih rentan gitu. Jadi dapat disimpulkan karena profil pipa itu memiliki nilai R yang lebih besar dan I yang lebih besar, sehingga kelangsingannya lebih kecil, maka nilai profil pipa ini lebih baik untuk dipilih sebagai elemen batang tekan gitu. Oke, itu untuk pembahasan teori dan juga kapasitas tariknya. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan nggak? Oke, Fatwa Bintang. Bentar. Ini aku unmute dulu. Oke. Ya, yang mau tanya silakan. Kan tadi kalau yang kita lakukan itu ada sumbu kuat sama sumbu lemah. Nah, yang sumbu kuat kan X, sumbu lemah Y. Berarti kan kalau misalnya kita perhitungan kelangsingan, kalau misalnya sumbu kuat berarti dengan Rx sama Ry. Nah, kalau kayak di soal kuis kemarin tuh yang dikasih di tabel dimensi baja profilnya itu hanya R doang, nggak ada Rx sama Ry. Nah, itu berarti untuk mengetahui yang R, kalau kita mau ngecek sumbu lemah sama sumbu kuat, R-nya dicari pakai rumus yang akar I per A itu kah, Bos? Kalau dikasih tahu di soal, harusnya nilai R yang dipakai itu aja sih. Ya nggak, Raf? Aku tahu salah. Bentar, Mau jawab. habis ini aku jawab nanti. Habis ini gue jawab ya, aman-aman. Habis ini gue langsung jawab. Sekalian share PPT. Yang lain dulu ada nggak? Terkait tarik, kalau itu kan Sekalian terkait mau tekan kan? Mas, oke. Kalau yang terkait tarik dulu aja, ada pertanyaan dulu nggak? Ya, mungkin yang tarik dulu aja, karena habis ini bakal tekan. Oke, kayaknya nggak ada. Kalau ada nanti habis pertanyaan Raffi ya, mungkin bisa lanjut ke Raffi dulu aja. Oke, thank you Nick. Gue bakal mulai yang tekannya. Gue aja insertkan dulu, bentar. Ya, harusnya udah kelihatan ya. Aman. Di awal gue bahas yang tadi Bintang tanyain ya, terkait apa itu, kalau misalkan diketahui cuma R gitu. Nah, mungkin teman-teman perlu biasain sekarang, karena kan di beton kalian cuma bicara nilai B sama H doang ya, tapi kalau di baja kan suatu profil itu banyak parameternya gitu. Mungkin ini sekarang gue bahas yang UTS ya. Mungkin gue bahas yang nyambung ke pertanyaan yang tadi dulu aja. Jadi misalkan buat yang ini kan kita punya profil ini ya, IWF 200 200 812 ya. Nah, yang kalian tahu juga kan
200 ini berarti kan nilai H-nya ya, nilai H, 200 juga tuh nilai B-nya, terus 8 itu TW-nya, 12 itu TF-nya gitu. Nah, mungkin yang tadi bintang ini kan nilai R ini ya. Nah, ini kalian perlu hati-hati. Nilai R ini bukan nilai radius girasi ya, tapi kalau di profil di Indonesia itu gimana ya? Ini ya, bentar. Nah, dia tuh nggak, jadi ada kelengkungan gitu, baru ke webnya. Sorry, gambarnya jelek lagi. Jadi ada kelengkungannya kan. Nah, kelengkungannya tuh si nilai R-nya tadi gitu. Ini baru gini kali ya. Nah, gini. Nah, jadi nilai R itu bukan nilai R radius girasi ya, tapi nilai kelengkungan gitu. Yang nanti bakal biasa kepake tuh di pas ngitung slenderness gitu. Nah, kalau RX sama RY atau radius girasi itu, uh, nah itu baik lagi di Indonesia tuh jeleknya ini ya, mereka tuh nggak konsisten, jadi kayak beda-beda gitulah. Nah, kalau di kasus ini ya, di soal yang UTS tahun lalu itu, sama mungkin kayak sama juga kayak di kuis kali ya. Itu tuh si nilai radius girasi itu dilambangkannya sebagai ini, sebagai IX ini. IX itu sama kayak RX IY gitu. Jadi gue harap teman-teman nggak salah lagi. Jadi misalkan kayak kalau ini udah jelas ya, udah paham. Nah, R di sini tuh bukan radius girasi tapi tadi kelengkungan gitu. Kalau profilnya ISC dari luar itu memang mereka kotak biasa, jadi pasti nggak ada nilai R ini gitu. Ini inersia, IY, nah ini baru radius girasi. Jadi mungkin gampangnya buat ngebedain mana itu radius girasi sama mana mana nilai kelengkungan, tinjau aja di situ ada apa ya, kayak eh subscript X atau Y-nya nggak. Kalau ada berarti dia radius girasi gitu ya. Kalau enggak, itu nilai R gitu. Aman nggak tadi kira-kira mungkin pertanyaannya? Jawaban gue. Aman ya? Harusnya ya. Aman, Bos. Ya mungkin, oke, sip-sip. Gue mungkin lanjut ke yang ini, UTS 2024. Jadi di sini kita punya portal gitu, eh, 2 kolom sama satu balok ya. Terus di sini dia bilang di arah sumbu kuatnya, dan di sumbu lemahnya kalian lihat ada lateral support. Ingat lagi ini lateral support, jadi apapun itu bisa bracing, bisa apapun, tapi biasanya di lapangan itu ya antara lateral support ataupun kalau di balok tuh bisa kita biasa bilang balok anak gitu. Jadi si panjang tak terkekangnya lebih pendek gitu. Tapi ini dia ada lateral support di sini atau penopang lateral gitu ya. EWF-nya apa, profilnya pakai ini EWF 200-208-12, BJ37, F-nya sekian. Terus ya ini ya, yang penting juga di sini terkait bahwa portalnya tuh portal tidak bergoyang gitu. Jadi jangan sampai salah juga di sini nggak bergoyang gitu ya. Terus ya ini perbandingan left load dibanding dead load-nya 2:1. Yang pertama ditanya balok sangat fleksibel. Jadi misalkan baloknya itu ternyata nggak menyumbangkan kekakuan sama sekali lah, atau E-nya 0 gitu. Gimana sih kapasitas kolomnya dan berapa beban yang bisa dipikul gitu. Yang B kebalikannya, balok sangat kaku, gimana kapasitas aksialnya. Yang C, kalau tidak dapat tekuk, baik ke kedua sumbu, gimana kapasitas aksial kolomnya. Mungkin harusnya ini mirip juga ya sama kuis, jadi harapannya ini udah nyambung juga ke soal kuis. Jadi kalau kalian mau ngerjain soal kuisan lagi harusnya udah bisa lah dari penjelasan sekarang gitu ya. Yang pertama pasti kalian perlu ini dulu, tulis parameter profilnya IPF 200-208-12 tadi. Beberapa parameter penting tadi gue udah jelasin ya gitu. Terus yang kedua, biasa masalah stabilitas di elemen tekan kan terkait dengan kelangsingan ya. Di sini kita hitung dulu panjang efektifnya, nilai K atau faktor panjang efektif. Hati-hati di sini buat sumbu kuat itu kalian punya portal gitu. Yang mana kalau portal, ingat kalian harus pakai yang namanya alignment chart di sini. Gitu. Kalian harus pakai alignment chart, yang mana di situ dibilang kan baloknya sangat fleksibel, I-nya 0. Maka di sini pas kalian hitung juga ketika sesuatu dibagi 0 kan berarti menghasilkan tak hingga kan. Ya udah, berarti untuk titik atasnya nilai GB-nya itu tak hingga, dan nilai GA-nya itu dibawahkan sendiri ya. Berarti dari elemen chart juga dikasih tahu kalau nilainya 10 gitu ya. Yaudah, tinggal tarik garis saja. Ingat, dia tidak bergoyang walaupun gak ada bracing. Ingat lagi, aku ingetin, dia tuh tetap gak bergoyang karena di soal di stat gitu. Kalau di soal yang gak di stat apapun, bolehlah kalian asumsi dia bergoyang gitu. Tapi kalau di soal udah di stat ya ikut soal aja gitu. Terus didapatnya juga nilai K-nya 0,98.
ya biar mudah aja ambil konservatif aja nilainya 1 gitu ya. Terus buat sumbu lemah, baik lagi, dia udah dikasih tahu kekangan di ujung-ujung apa ya. Di sini kan dia jepit, dia ini jepit. Terus di tengah kan sendi kan. Ya udah berarti kalian nggak perlu repot-repot pakai alignment chart, tapi langsung pakai kekangan di ujung-ujung. Kan ini dia jepit sendi ya, sendi jepit. Jadi nilai K-nya pasti sama. Dapat nih 0,8 kan buat jepit sendi. Kalau beda gimana bos? Ya udah berarti kalian harus hitung masing-masingnya mana yang lebih goven gitu. Misalkan yang bawah jepit sendi, yang atas sendi jepit roll lah kayak di kuis lah, itu berarti kalian perlu hitung dua nilai K. Nanti di belakang juga mungkin bakal gue bahas ya gitu. Oke, nilai K udah aman. Nextnya berarti kalian perlu hitung nilai kelangsingannya KL per R kan. Baik lagi, kalian perlu hitung buat kedua sumbu soalnya ini profilnya IWF. Tadi udah jelasin Niko juga, dia punya dua sumbu, sumbu kuat sama sumbu lemah, yang itu sangat berpengaruh lah di elemen tekan gitu, karena kan dia ada masalah buckling atau tekuk gitu. Hitung G biasa, KL per R buat X sama Y gitu. Didapat di situ yang govern RX-nya gitu, yang sebesar 46,403. Nah, di sini kan bisa lihat, dengan nambah penopang lateral 1 di tengah bentang, tekuk yang awalnya di sumbu lemah, jadi di sumbu kuat kan gitu. Jadi, yang pasti ini bisa meningkatin si kapasitas penambangan gitu. Nextnya, langkah keempat tadi setelah kalian cek buat kelangsingannya, kalian cek juga terkait batasan kelangsingan terkait dengan tekuk lokalnya di sini ya. Oke, biasa pasti perlu bagi Steven sama Steven. Ini perlu hati-hati lagi, gue ingetin lagi, di sini coba dibaca lebih detail ya. Yang dipakai selalu sama kalau UF tuh tabel ini sama tabel ini. Di sini tuh nilai B-nya itu nggak B full atau BF yang total gitu, tapi BF bagi 2 kan, maka di sini bagi 2 gitu. Dibagi TF 12, 8,33. Kayak biasa batasannya 0,56 kan, E per FY 16,2. Berarti kita bisa bilang buat bagian flashnya atau unstiffennya dia non slender gitu. Buat bagian stiffen, ini perhatikan lagi hati-hati, nilai H itu bukan nilai H dari tabel profil ini ya, 200 langsung diambil, itu bukan, tapi nilai H bersih gitu. Nilai H web aja, bukan H dari flash atas ke flash bawah gitu. Dan rumus ini tuh bisa berubah-ubah, nggak selalu nggak selalu pakai yang ini. Misalkan nanti di soal nggak ada nilai R ini, nggak ada nilai radius kelangsing, nggak ada kelangkungan ini, maka kalian nggak perlu kulangin lagi sama 2R kan, soalnya dia profilnya IWF biasa lah, IWF yang kayak biasa kotak tadi ya gitu, yang kayak gini. Jadi nggak ada di sini, nggak ada nggak ada kelangkungannya gitu. Makanya balik lagi diperhatiin aja terkait tabelnya gitu, jangan di rumusnya gitu. Yang penting H bersih lah gitu. Dan dia non linear juga kan gitu. Oke, nextnya langkah kelima kayak biasa cek kondisi tekuk globalnya. Tadi udah didapetin juga KL per R-nya 46,403. Ternyata dia masuk ke elastic buckling. Kayak biasa kita pakai rumus yang kita punya F Euler, dapat ini 915,792. Yang mana karena dia ini elastic buckling, karena selalu pakai rumus yang ini 0,656 kan. Kalau dia elastic buckling atau KL per R-nya lebih dari batas elastisitasnya, ya dia berarti pakai yang 0,877 itu kan FI. Dia dapat 214,875. Kayak biasa dapat tegangannya berapa, tinggal kali aja sama angrosnya kan. Angrosnya dari penambang udah dikasih tahu, dapat 1200 kan di sini. Oke, kita dapat kapasitas tekan kita berapa. Yang ditanyakan bebannya juga berapa ya. Di soal di step tadi perbandingan dead load-nya aja, dead load aja biasa, sedangkan live load-nya kan kita bisa substitusi ya, 2 dead load dapat 4,4 dead load kayak biasa, dibagi aja dapat di sini 279,225. Live load-nya juga bisa dicari tinggal 2 kalinya gitu. Ya dapat di jawaban yang pertama gitu. Ketika kita punya balok yang tadi sangat kaku ya kalau nggak salah. Sangat fleksibel, sorry. Nah, sangat fleksibel yang EI-nya 0 gitu. Nah, soal yang kedua itu sama kurang lebih, tapi beda di sini cuma diganti kalau baloknya sangat kaku. Secara step by step sama. Yang perbedaan paling di sini doang. Kalau baloknya sangat kaku kan berarti EI-nya tak hingga ya. Ketika EI baloknya tak hingga, sesuatu dibagi tanya kan jadinya 0. Oke, berarti kita punya nilai GB atau kekangan rotasi di titik atas itu 0. Yang di titik bawah dia sendiri itu 10. Ingat lagi dia di tak bergoyang kan. Maka kalau kalian tarik garis dapat dari elemen 1 0,69. Nah, di sumbu lemahnya kayak biasa tadi kan udah diketahui ya si ininya, gambar ini ya. Jadi si pernyataan balok sangat kaku tuh hasilnya berpengaruh di sumbu kuatnya aja, di sumbu lemahnya mah dia nggak berpengaruh kan, karena di situ udah langsung diketahui kekangan di ujung-ujungnya apa gitu.
Di sini ya langsung aja 0,8 kan sama JPCD. Terus kayak biasa kayak tadi ya nilai kelangsingan berapa dan ternyata masih govern yang eh subuh kuat juga gitu ya 32,18 ya kalau lihat kan lebih kecil kan ketika dia fleksibel dia di 46 kan sekarang di 32 gitu pasti ya lebih kecil gitu karena baloknya kan dia sangat kaku kan gitu. Kayak biasa ini harusnya kalian bisa skip karena tadi di awal kan kalian udah pastiin ya kalau dia tuh non slender kan buat profilnya nggak ada tekuk lokal ini bisa di skip aja kalian masuk ke ini cek kondisi global lagi kalau per RNA sekian ternyata masuk ke elastic buckling pakai rumus yang sama juga gitu ternyata didapat 227,655 buat FCR-nya cek kapasitas tekan kali akan agros dapat 1301,6 sama lagi kalian hitung bebannya ternyata dapat di 295 sama 614 yang secara naluri ya kalau kalian sebelum ngerjain soalnya kalian pasti mikir kalau ketika baloknya sangat kaku si kapasitas tekannya pasti naik dan bebannya juga pasti lebih gede yang bisa dipikul kan yang mana ini make sense kan 1200 sekarang 1300 gitu jadi mungkin nanti kalau di ujian ketika keluar soal yang mirip bisa cross check lagi logis nggak sih jawabannya gitu ya dikira-kira kayak harusnya kan kalau yang kaku lebih gede kalau kalian lebih kecil berarti ada yang salah di situ di perhitungan gitu. Nah buat yang bagian C di sini dibilang kalau dia tuh nggak mungkin tekuk di kedua sumbu ya berapa kapasitas aksial kolom apa yang perlu dilakukan agar kapasitas tersebut dapat dicapai gitu ya ini juga harusnya udah dibahas waktu di tutor tekan ya yang mana berarti yang kita mau tuh di sini kegagalan yang stress buckling atau yang dia tuh leleh duluan sebelum tekuk gitu jadi agar kegagalan bukan akibat geometri dari profil kolom maka nggak boleh ada tekukan gitu yang mana lelah itu harus terjadi sebelum tekuk yang mana kalau ngitungnya sih kita nggak kenal lagi namanya FCR karena kan FCR itu kita kenal karena ada tekuk di kolom kan gitu baik di inelastic buckling maupun elastic buckling gitu yang mana kita harus pakai FV 240 sehingga kapasitas tekan kita sebesar ini kan yang mana kalau kalian lihat itu nilai terbesar dari sebelum-sebelumnya kan karena ini tuh harusnya dia bakal lelah duluan sebelum dia tekuk gitu nah ya hal yang bisa dilakukan tuh apa ya yang pasti yang pertama ya kalian harus pastiin dulu kalau penambangannya itu non slender dulu jadi hal yang paling krusial pertama kan kalian cek dari penambangnya ya. Dari penambangnya harus yang non slender dulu gitu nggak ada tekuk lokal kalian udah batasin nilai H per TW-nya lah atau B per TF-nya itu udah dibatasin yang kedua pasti penggunaan kolom pendek gitu batasi panjang kolom di sini kan kita pakai apa namanya short column di sini yang mana dia paper A aja yang mana ini kan dia bakal leleh duluan lah sebelum dia bakal tekuk gitu sehingga ya kita dapatkan sekian gitu itu buat yang soal UTS yang 2024 ya terkait sama elemen tekan tuh soalnya kayak gini gitu kurang lebih harusnya itu mirip lah sama soal kuis maupun soal tutor yang udah dibahas lalu gitu ya nah terus mungkin ini tambahan juga soal UTS yang lain tapi mungkin ini 2000 berapa ya mungkin 17 gitu atau 16 gue lupa ya mungkin belum dibahas di tutor maupun di uh, tutor yang tahun lalu juga dari asis tahun lalu jadi gue tambahin aja gitu ya mungkin sedikit beda lah tapi secara prosedur harusnya kalau kalian lihat nanti bakal sama lah gitu nah di sini perhatikan IWF-nya selalu ya kalau buat baja itu paling umum tuh bal kolom tuh selalu IWF gitu karena uh, itu yang udah sangat sering dipakai di Indonesia juga gitu dan mudah lah buat masangnya dia pakai di sini 31015 bajanya A572 di sini kurang lebih sama ya tapi left load-nya tuh tiga kali dari dead load-nya gitu nah yang perlu kalian perhatiin di sini uh, terkait sama sekali lagi ya sumbu kuat sama sumbu lemah di sini kalau di sumbu kuat nilai L yang bisa kalian pakai tuh 6 langsung kan karena dia cuma dikekang dari bawah sama atas tuh sendi-sendi gitu tapi kalau di sumbu lemah berarti kalian harus cek dulu nilai K di sini berapa gitu ya K di sini berapa K di sini berapa tapi kebetulan kan dia sendi semua ya pasti bakal sama lah gitu nah yang pertama aslinya kebalikan yang tadi lah kalau dia tuh leleh duluan kayak biasa kalian langsung aja pakai nilai FBA tanpa ngitung FCN-nya gimana gitu ya. Ini gue langsung skip aja kurang lebih sama step by step-nya. Nah yang kedua di sini jika tekuk terjadi pada kolom tentukan kembali berapa sih beban mati maupun beban hidupnya gitu. Terus yang C itu jika pada kolom diberikan tumbuhan sedemikian. Jadi yang B itu gue asumsi baik di sumbu kuat maupun sebelumnya tuh kayak gini ya di awal kayak gini. Terus yang C itu mungkin maksud Budia tuh sumbu kuatnya yang ini sebelumnya yang kanan gitu ya. Maka di sini buat yang bagian B buat ngitung nilai faktor panjang efektif baik untuk sumbu lemah maupun sumbu kuat itu sama
dia langsung pakai yang ini. Jadi sendi-sendi kalian 6 ya. Gitu. Di sini kan sendi-sendi 0,8 faktor panjang efektifnya, nilai L atau panjang tak terkekang dari kolomnya itu 6.000 kan, 6.000 mm. Tinggal dibagi radius gerasi buat X maupun Y, dapatlah governnya di 63,914 atau di sumbu lemahnya kan gitu. Sama lagi cek batasan kelangsingan, jadi buat unstable maupun Stephennya. Secara rumus sama, baik lagi karena kan ini kita pakai profil yang di Indo ya, yang mana dia selalu ada kelangsungan ini gitu. Jadi kalian perlu perhati di situnya. 2R yang di sini gitu. Dia no slender, oke berarti kita nggak perlu lah ngitung nilai Q-nya gitu. Nilai Q atau faktor reduksi lah kalau dia slender kan. Ya biasa kan nextnya adalah cek kondisi tekuk global. KL per R kan tadi 63,914 ya, atau di sumbu lemahnya kan. Ternyata dia masuk ke elastic buckling, hitung nilai FCR ya, atau 255,247. Buat cek kapasitas tekannya berarti tinggal kalikan Anggross dapat 2752,074. Ya udah kalau buat beban kurang lebih sama, tinggal disubstitusi aja pakai kombinasi yang terfaktor paling gede lah buat dead load sama live load 1,2 sama 1,6 kan. Dapatlah buat bebannya berapa gitu ya. Jadi buat poin B yang mana di sini dia ada apa ya? Sifat atau mungkin perilaku tekuk lah di kolomnya. Buat yang A tadi kan leleh aja. Nah, yang C itu sama juga dia bisa tekuk, tapi mungkin ada tambahan lateral support di sini di sumbu lemahnya kan gitu. Nah, buat yang C, sorry. Nah, ini perhatikan ya bahwa nilai K itu baik untuk sumbu lemah maupun sumbu K itu masih sama karena kan perletakan ujung-ujungnya berapa sendi ya. Jadi kalau kalian lihat di sini itu kan dia ini sendi-sendi ya. Terus di sini kan juga sendi-sendi semua kan. Jadi semua baik support di sumbu kuat maupun lemah tuh nilai yang kalian pakai selalu sama, yaitu 0,8 gitu. Yang membedakan di mana, ini tolong diperhatikan juga. Kalau di sumbu kuat, kalian kan punya panjang tak terkekang segini ya, 6 meter langsung gitu. Tapi kalau di sumbu lemah tuh kalian dibagi, ada yang 1,8, ada yang 2,4, ada yang 1,8 kan gitu. Jadi kalian harus cek ke 3 kondisi ini. Nah, tadi yang sumbu X aku bilang tadi 6.000 mm, tinggal dibagi radius gerasi untuk arah X kan 131, dapat 36,64. Buat sumbu Y atau sumbu lemah, lihat lagi ujung, ini ujung ya, maksudnya yang ujung itu yang ini. Jadi yang aku maksud ujung itu yang ini ujung ya, ini ujung. Kalau yang tengah itu yang tengah maksudnya. Yang mana kan kalau ujung-ujung itu sama ya, dia cuma panjangnya 1,8 lah, tapi yang tengah tuh dia lebih gede 2,4. Maka di sini pas ngecek tuh tinggal bagi dua aja, ada yang ujung sama yang tengah. Yang ujung berarti 1800 panjang tak terkekangnya, kalau yang tengah itu dia 2400 kan yang tengah tadi. Ya udah dihitung ternyata yang govern atau yang menentukan tuh di sumbu kuatnya kan. Oke, biasa cek batasan kelangsingan. Balik lagi perhatiin lagi ya rumus-rumusnya sama lihat tabel yang tadi bahwa BFN itu cuma setengah dari B total dari B flashnya, dan nilai H itu H bersih dari webnya aja gitu, bukan nilai H total dari profil gitu. Terus kondisi tekuk global selalu sama, cek tadi elastic buckling, hitung FCR dapat 312,474. Terus buat kapasitas tekan, ini biasa tinggal kali Agros, dapat 3.300. Buat bebannya, yaudah tinggal dibagi aja, ternyata dia dapat 2.500. Yang kalau kalian lihat kan ini lebih gede ya. Ketika tadi di sumbu lemahnya dia belum ada ini, dia cuma 1.300. Ternyata sekarang pas kita cek lagi dapat 2.500 kan, bisa 2 kali lipat dengan nggak hanya sih, tapi kita menambahkan lah kekangan atau lateral support di tengah benang di sumbu lemahnya gitu. Itu buat soal UTS yang ya tadi tahun 2017 atau 16, mungkin cek di HMS 1 data aja. Nah mungkin kemarin ada request buat dibahas yang soal kuis, mungkin yang harusnya mirip kayak di tutor ya, kalian bisa lihat aja di situ, aku nggak detail lagi. Mungkin yang B aja, mungkin kemarin banyak yang tanya gitu gimana. Di sini kan dia bilang hitung kembali nilai demand capacity ratio atau perbandingan antara beban dibanding kapasitasnya jika ada sokongan lateral yang berupa sendi di tengah bentang di sumbu lemah kolom kan gitu. Ya udah, buat yang poin ini di sumbu kuat kalian tetap punya jepit di bagian bawah sama jepit roll di bagian atas kan. Nilai L-nya tetap sama 4 dengan nilai K yang 1,2 kan kalau jepit sama jepit roll gitu. Nah, di sumbu lemah ya udah tinggal kalian tambahin aja si lateral supportnya di tengah sendi. Berarti kalian punya dua nilai K nih. K yang bawah itu jepit sama sendi, yang nilai K yang ke atas itu sendi sama
jepit roll, yang mana yang govern kan pasti jepit roll kan 2. Nextnya gimana, sama lagi tinggal kalian hitung kayak gini, apa ya kelangsingannya lah gitu-gitu kan, yang mana kan ini tergantung sama profil kalian ya kalian pakai gitu. Jadi cek kelangsingannya sama baik lagi harus cek di kedua subuh. Jadi untuk subuh lemah tinggal kalian hitung nilai L-nya itu 4 dibagi RX-nya. Kalau di subuh lemah berarti tinggal dikali 2 dibagi sama RD-nya gitu. Terus sama lagi cek batasan kelangsingan dia langsing atau enggak. Kalau dia non slender ya udah aman. Cek kondisi tunggu global. Ya udah hitung kapasitas tekan terus hitung demand capacity ratio kan gitu. Kayak gitu aja sih harusnya. Nah, mungkin yang terakhir eh ini mungkin beberapa catatan penting ya buat tekan harapannya buat besok nggak ada yang salah lagi. Ini yang mungkin gua sama Kendrick temuin dari beberapa pertanyaan kalian lah sebelum kuis maupun hasil jawaban kuis kalian gitu. Jadi kalau soalnya udah elemen tekan ya, udah dikasih tahu kekangan di ujung-ujungnya, kayak misalkan tadi di sini udah dikasih tahu nih dia jepit sama sendi, sendi sama ini, ya udah kalian langsung pakai aja tabel perletakan yang ada addition value-nya itu gitu. Jadi kalau udah dikasih tahu kekangannya di ujung-ujung apa, ya udah langsung pakai yang ini. Tapi kalau soalnya itu ternyata ada frame, ada balok kolom yang kayak yang mana ya? Kayak yang di soal 2024 ya kalau nggak salah tadi. Nah, kayak gini jelas yang di sumbu kuat kalian harus pakai alignment chart, yang kanan mah kalian bisa abaikan alignment chart-nya, kalian langsung pakai yang tabel perletakan tadi gitu. Jadi harapannya nggak salah lagi ya buat penggunaannya gimana gitu ya. Itu. Terus perhatikan juga pas cek slenderness. Jadi buat unsteven itu dihitungnya cuma setengah BF aja. Tapi kalau buat yang Steven hitungnya H bersih. Dan baik lagi aku ingetin tadi bebas lah kalian mau, kalau ini kan di main 2 TF main 2 kayak K itu sama kayak tadi nilai R gitu. Kalau misalkan nanti di soalnya ternyata pakai profil luar, pakai ISC, berarti kalian nggak perlu lagi kurangin sama 2 kali kelangkungannya tadi gitu. Pokoknya intinya yang dipegang tuh bukan rumusnya, tapi ini pengertian bahwa yang dihitung itu cuma H bersih aja gitu. Jadi baik lagi lihat bener-bener di tabelnya gimana gitu. Jadi saranku sih eh, kalau biar nggak lupa si tabel yang ini itu bisa kalian plus juga gitu. Kalian gambar lah gimana buat ininya, buat web sama yang flash. Karena yang dipakai selalu ini sih harusnya yang IWF ya gitu. Terus notes lagi yang penting mungkin eh ya terkait yang kalau misalkan frame ya, misalkan dia tanpa bracing kayak tadi di UTS 2024, kan kalau di PPT Budia dia bilang ada brace frame sama unbrace ya. Tapi kalau dia tuh ternyata tanpa bracing kayak kuis maupun tadi soal UTS 2024, tapi di state kalau dia nggak bergoyang, ya udah langsung pakai yang nggak bergoyang gitu. Kecuali kalau di soalnya nggak di state apa-apa gitu. Misalkan dia punya frame tanpa bracing tapi nggak di state kalau dia bergoyang atau enggak, ya kalian bisa asumsi kalau dia bergoyang gitu. Terus selalu cek juga sumbu kuat sama sumbu lemah gitu. Jadi penting banget ngitung yang di sini itu kelangsingan di sumbu kuat sama sumbu lemah karena ini bakal ngaruh banget di jawaban akhir kalian gitu. Jangan sampai miss di situ. Terus, nah parameter L juga penting. Jadi nilai L itu bukan nilai L total kolom tapi panjang tak terkekang kolom. Jadi misalkan kalian tadi punya kayak gini nih, iya kayak gini. L yang sumbu kuat mungkin 4 juga, 4 meter kayak panjang kolomnya. Tapi kalau buat yang sebelumnya kan dia dikekang di tengah benang ya. Jadi dia cuma 2 meter doang gitu. Oke, itu mungkin sih notes buat yang tekan ya. Mungkin itu aja sih buat tutorial dari elemen tarik sama tekan tadi. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu mungkin. Bos mau nanya, bos. Boleh-boleh, gimana? Ntar mungkin gua stop sharing. Apa? Mau nanya tadi kan yang soal yang terakhir tuh dianggapnya sebagai kolom pendek ya. Nah, untuk kriteria kolom pendek tuh ada angka fixnya sih, KL per R-nya maksimum berapa? Oh, ntar. Terkait itu sih, ntar. Gue sempat tanya asisten lalu juga sih terkait kolom pendek ya. Ntar, cari. Kalau dari PPT Buda sih dia nggak ada stat ya kalau kolom pendek itu berapa. Cuma eh mungkin buat sementara gue pending dulu ya. Ntar gue coba eh, cari tahu lagi lah buat batasan KL per R-nya berapa. Kalau di PPT tadi kan yang PPT ini ya, bentar, aku share lagi. Kalau yang di tabel yang mana sih tadi?
tabel yang ini, bentar, searching dulu. Nah, buat yang tabel ini kan dia gak ada ketentuan ya, dia cuma bilang di sini kalau di short column tuh ya LPR yang paling kecil atau kelangsingannya paling kecil gitu kan. Tapi buat parameternya berapa batasannya mungkin ntar gue coba cari tahu ya. Mungkin sebentar gitu dulu. Aman nggak kira-kira? Man, bos. Thank you. Oke. Mungkin ada yang lain mau tanya lagi? Sok-sok boleh. Gimana baik? Bos mau nanya tentang yang Blockshare. Jadi tuh kalau misalkan si batang tariknya tuh kayak kanal gitu, kira-kira bentuk robeknya tuh mungkin kayak gini nggak bos? Di kolom komen. Tadi agak nganjus di gue. Oh, tarik ya? Nih, Iya bos. Niko. Biar Niko aja mungkin yang jawab. Iya, gimana? Terus kalau misalkan batang tariknya tuh kanal kayak gitu, itu kerobekannya bener kayak gitu? Apa kerobekannya kayak di tengahnya gitu bos? Agak kependem suaranya. Iya nggak sih? Iya kan? Iya, agak jelas gitu ini. Kayak bisa deketin aja ke mic-nya. Nah, jadi di gambar yang aku kirim itu kan pakai profil batang tariknya yang kanal yang C gitu kan bos. Iya. Terus itu bentuk robeknya bener nggak kayak gitu bos? Apa bentuk robeknya tuh kayak di tengahnya gitu? Nah, harusnya di tengah sih. Soalnya kan nggak mungkin dia robeknya apa namanya? Flange-nya itu kan. Karena kan di sisi atas sama sisi bawah ini dia flange-nya ikut. Jadi nanti Tapi dia dari PPT Budia kayak gitu bos. ini dari BPT Budia. Iya. Oh. Yang halaman berapa? Atau baru ya? Seingatku Halaman 60 bos. bentar. Sama nggak ya sama tahun Aku mungkin coba jawab dulu ya dikit ya. Kalau aku dulu ya, zaman aku dulu ambil baja, kalau masalah geser bak tuh aku selalu hitungnya dua kemungkinan gitu. Kan itu berarti ada dua kemungkinan ya. Bisa yang robek yang di arah flange-nya itu, yang bagian ujung-ujung atau yang tengah. Jadi kalau misalkan ya besok masih ada waktu, kalian bisa hitung buat dua-duanya itu sih gitu. Buat ya mastiin aja. Soalnya menurutku sih ada kemungkinan dia robek di tengah ataupun di flange-nya itu ya, di ujungnya itu tergantung nilai S-nya juga soalnya kan gitu. Jadi jangan selalu beranggapan selalu yang tengah atau ini gitu. Kalau aku paling tidak tambahan ya. Kalau Niko ada tambahan boleh. Iya, sebenarnya kalau buat Blockshare kan kita banyak kemungkinan dia robek di mana. Nah, tapi dari semua kemungkinan itu kita bisa pilih yang paling menentukan gitu. Kalau misalnya mungkin ya bisa kayak gini sih, tapi kalau kita lihat di sini kan berarti dia si flange-nya ikut sobek. Berarti untuk yang nilai ANT-nya atau luas net tension-nya, berarti kan dia si flange-nya ini dia ikut ke penampang ANT-nya itu. Kamu ikut ngitung nilai ANT yang si flange-nya yang ikut sobek ini harusnya. Harusnya kayak gitu ya untuk perhitungannya. Nah, jika dibandingkan dengan dia sobek di tengah ini, harusnya nilainya yang untuk flange pinggir ini lebih nggak mungkin gitu terjadi daripada yang kalau dia sobek di tengah gitu. Jadi buat Blockshare ini sebenarnya kemungkinannya ya kata Raffi bener banyak gitu. Kayak bisa coba lihat yang halaman 62 gitu. Itu kan di situ sama nggak ya? Harusnya sama sih berarti ya. Yang halaman 62 itu dia ada yang ada apa ya?
ada contoh kemungkinan gesernya itu gimana aja. Nah sebenarnya yaitu ada banyak kemungkinan dia itu sobeknya gimana. Kalau block shear itu kan emang dia dasarnya kalau dia dibaut terus dia ditarik dia gimana sobeknya gitu. Yang sebenarnya juga ke apa intuisi engineering sih dia sobeknya di bagian mananya. Kalau kalian lihat di channel kayak gini kan kalau dia si flange-nya ikut sobek kayaknya lebih susah nggak sih kalau dia ditarik gitu. Lebih mudah dia si yang tengahnya ini sobek. Tapi untuk meyakinkan jawaban intuisi kita itu bisa dicoba dihitung kalau misal kalian punya waktu yang lebih ya. Tapi kalau misal ada beberapa kemungkinan dia sobek, misalnya dia flange-nya ikut kah atau dia sobeknya di tengah, itu kalian bisa hitung aja dulu kemungkinan yang paling mungkin gitu atau yang menurut kalian yang paling mungkin terjadi. Nah, kalau dari situ kalian masih punya banyak waktu, kalian bisa coba eh, pola keruntuhan atau geser blok yang lain gitu. Jadi dari kemungkinan-kemungkinan itu bisa dipilih yang paling mungkin terjadi. Berarti yang AGV-nya yang paling apa? Yang paling kecil kan berarti kalau dia govern. Iya, AGV-nya yang paling kecil. Kalau AGV paling kecil kan kita lihat di sini berarti si flange-nya nggak ikut. Karena kalau kayak gini kan dia berarti flange-nya ikut robek. Dia si AGV-nya ini ikut kehitung ke ANT-nya itu. Harusnya sih yang kayak gini ya mungkin sih, tapi berdasarkan perhitungan dia lebih mungkin yang di tengah ini. Karena ANT-nya lebih kecil, gross T-nya juga lebih kecil gitu. Jadi jadi ya dicoba-coba tapi diutamakan yang menurut kalian sobeknya itu lebih mungkin gimana gitu. Gitu sih. Jawab nggak? Halo? Ya itu udah aman di chat dijawab, Pak. Oh, oke, oke. Ada pertanyaan lagi? Apa ya tambahannya? Tambahannya paling karena kalian lenturnya nggak masuk kan ya, paling besok mungkin nggak tahu juga sih, tapi kayaknya teorinya bisa aja dibanyakin atau batang tariknya ada batang tarik sama tekannya ada analisis sama ada desain gitu, jadi ada nggak cuma analisis doang tapi juga ada desain karena kalian nggak ada lentur. Soalnya tahun kemarin tuh ada lenturnya, jadi kayak ada 4 soal gitu, duanya tarik tekan, satunya lentur, jadinya yang tarik tekan lumayan template gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang tarik tekan lumayan gampang karena ada lenturnya. Jadi kami perlu belajar untuk lentur yang tahun kemarin. Jadi pelajarin yang teori-teorinya, terus sama variasi-variasinya sih, paling variasi tarik tekan yang ada di soal beberapa tahun yang lalu, cari aja di arsip HMS Data. Masih banyak variasi tarik tekannya gitu. Kalau nggak salah ada yang profilnya double angle lah, terus profilnya double angle tapi nggak diketahui inersianya. Oh iya, ini juga kadang-kadang inersia itu nggak diketahui kan. Jadi di Mechban harusnya kan kalian udah belajar gimana cara mencari inersia penampang gabungan. Kayak misal double angle kan itu inersianya berarti kan harus cari persegi tambah persegi panjang terus pakai teorema sumbu sejajar itu yang I ditambah AY kuadrat kalau nggak salah itu. Kalau misal inersianya nggak diketahui berarti kalian harus cari sendiri sih kalau butuh inersia dan R gitu. Itu paling yang bisa mungkin keluar kayaknya, inersianya nggak diketahui. Itu sih yang tadi aku sempat baca waktu lihat soal-soal tahun sebelumnya itu, tadi sih itu inersianya nggak diketahui, jadi kalian perlu cek inersia sendiri sama sama apa ya, yaitu sifat inersia sama titik berat mungkin yang buat U nya X bar nya itu ya, titik berat penampak mungkin keluar kalau nggak dikasih tahu. Ada pertanyaan? Oke, boleh.
Bos. Ini masih berhubungan sama pertanyaan Kak Ik tadi. Tadi kan Bos bilang kalau misalnya bentuk keruntuhannya kayak yang gambar dikirim ini, yang Bos kan bilang berarti luasnya juga memperhitungkan luas flange yang runtuh. Berarti itu untuk luas flange-nya tinggal panjang keruntuhannya dikali tebal flange-nya aja ya. Panjang keruntuhan itu. Berarti iya, berarti itu ya kan. Berarti si panjang flange-nya ikut kan. Jadi tebal flange dikali apa namanya? Lebar flange-nya. Atau bentar, apa share screen lagi ya? Bentar ya, saya share screen deh. Sebentar. Harusnya gitu sih. Harusnya kalau ini dia bentar mati. Kalau dia arah tariknya sini, berarti kan shear-nya ini, tensionnya yang ini kan? Tensionnya iya bener yang ini kan? Tensionnya berarti dia putus di sini kan? Berarti ini ikut putus yang ininya. Kalau kayak gini berarti tensionnya yang penampang yang ini ikut putus. Berarti AG-nya gede banget. Nggak mungkin dia yang govern karena masih ada kemungkinan dia putus di sini. Yang di sini. Kalau kayak gini kan berarti, dan ini pun dia ada lengkungannya ini, jadi lebih baik ngitung yang ini aja sih. Kalau lebih amannya, harusnya ya dia putusnya di sini gitu. Dan ini masih ada kelengkungannya ini loh. Jadi nilai A-nya, ANT sama AG ya ANT-nya masih dipengaruhi ini, tapi bisa kalian asumsikan ini sudut gitu sih kalau kalian mau menghitung yang ribet ini. Tapi kalau saranku sih hitung yang simple dulu aja, karena kan sebenarnya yang block shear itu kalau kalian lihat di contoh-contoh soal sebelumnya dia jarang govern gitu. Kebanyakan tuh antara rupture atau yielding. Si geser blok ini jarang govern. Kalaupun dia menghasilkan nilai yang cukup kecil, dia bakal kebanyakan masih bakal kalah sama si rupture sama yielding ini. Jadi agak membuang waktu sih kalau kalian mau cari yang ribet ini. Karena toh yang menggovern si rupture sama si yieldingnya. Oke. Oh iya, juga ada kemungkinan dia bakal sobek di pelatnya, ya kan? Jadi kalau misal tebal pelatnya lebih tipis daripada tebal flange-nya, dia bakal sobek di flange-nya gitu. Bakal sobek di pelatnya. Aku tadi nemuin contoh soal 2000 berapa ya? 2000. Oh enggak. Nah, ini contoh soal yang di
tugas asisten itu emang kami berikan supaya kalian belajar aja sih. Mana ya? Ada soal batang tarik yang dia nggak diketahui inersianya. Jadi kalian harus cari inersianya dulu. Ya kalian bisa cari sendirilah nanti. Dan pelajarin cari inersia penambang gabungan. Ditanyakan lagi? Bos Oke. mau nanya. Oke. Tadi yang shear block yang sambungan las itu kan yang bos kasih contoh sambungannya di bagian flange-nya doang. Tapi kenapa si luas net untuk tensionnya pakainya agros nggak luas flange-nya doang? Yang mana? Yang tadi bos yang contoh soal yang tarik yang shear block Heeh. itu kan perlu ngitung anet untuk tensionnya. Nah, pakainya Aneh. grossnya bos. Padahal kan di lasnya cuma di bagian flange-nya doang asumsinya. Oh, yang block shear ya? Ya bos. Sebentar. Buka lagi. Kalau buat block shear di las, kalau buat block shear di las itu kayaknya emang, bentar, kayak aku juga lupa sih. Tapi harusnya kalau buat block shear tetap eh, luas penambangnya tetap semuanya sih, A-nya sih. Sebentar ya. Coba buka. Hmm, iya sih harusnya sepemahaman aku kalau buat las itu dimana untuk menghitung luas anetnya itu sama dengan agros kecuali kalau ada ketentuan yang kayak case case berapa tadi? Case 3 tadi. Jadi AN-nya yang cuma connected with weld-nya aja. Tapi untuk luas penampangnya harusnya agros semuanya sih. Oh, oke bos. Mau nanya lagi kalau misalnya yang apa sambungan las yang ada shear-nya itu nyari luas buat shear-nya gimana bos? Luas. Kalau Oh, misalkan sambungan lasnya ada di samping, berarti kan ada gaya ada shear-nya. longitudinal welds ya. Ya bos. Itu ada di contoh di PPT-nya Budi ada sih harusnya. Tetap aja sih. Berarti yang apa namanya? Shear-nya sepanjang dia dilas. Kan dia bentar, sebentar ya. Ini ada contoh soalnya di share screen lagi nih. Nih contohnya dia di las di seluruh penampangnya, berarti dia block shear-nya sepanjang dia di las ini. Jadi kan rumusnya itu rumusnya apa sih? Ntar lupa. Rumusnya FU dikali mana sih rumusnya? 0,6 kali FU kali ANV tambah FU kali ANT.
berarti ANV-nya, ini ANV-nya, shear-nya, ini ANT-nya, tension-nya. Berarti kan shear-nya yang ini sepanjang ini, berarti ANV-nya 4. Iya benar. Dengan ketebalan, tebalnya setengah kali 10, berarti 2 ANV-nya setengah kali setengah. Oh iya benar. Berarti yang shear-nya kan misalnya kayak gini, dia di welds di longitudinal dan transverse weld. Berarti kan yang kena shear-nya yang bagian ini. Jadi dia sepanjang 4 inci ini dia kena shear. Berarti A cross V-nya adalah ini tebal platnya setengah dikali panjang yang dia kena shear dikali 2. Ini 2-nya karena kiri kanan dia di las. Jadi 4 dikali tebal dikali 2. Jadi buat AGV-nya dia ini 4 inci. Nah, ANV-nya netnya kan dia nggak ada lubang bautnya, beda sama baut tadi. Jadi dia nggak usah dikurang apa-apa. Jadi untuk las itu AGV sama dengan ANV. Karena nggak ada lubang bautnya, jadi sama. Itu ada pertanyaan lagi? Gimana? Aman nggak? Aman, Bos. Oke. Ada contoh soalnya di modulnya Budia. Ada lagi? Ada tambahan, Raffi? Tadi mungkin aku mau jawab yang tadi ya, terkait batas yang kapan sih kolom itu leleh duluan, yang tadi ya kolom pendek. Tadi gue udah coba cari di ASC 341 maupun SN kita 1729 itu nggak ada batasan lah kalau kapan sih kolom itu bakal masuk ke kolom pendek gitu, ataupun dia tadi apa intermediate kolom maupun yang long kolom. Nah, tapi secara umum ya, ketika kita desain struktur baja tuh si kolom kita tuh pasti bakal tekuk gitu. Nah, tapi yang kita harapin kan, kalau kalian ingat juga di pas tutor yang kemarin, tekan yang sebelum kuis, itu kan ketika dia udah masuk ke elastic buckling kan dropnya jauh banget ya si kapasitas tekannya. Makanya biasa kolom yang didesain di struktur baja itu pasti selalu masuk di inelastic buckling. Hampir dipastikan nggak pernah eh, dia tuh yang short column tadi, karena kalau short column ya kalian bisa bayangin si L-nya tuh bakal pendek banget lah, dan pasti itu ketika inelastic buckling tuh bukan berarti hal yang jelek ya, soalnya inelastic buckling itu artinya apa, si kolom kalian tuh bakal leleh dulu, jadi bakal mencapai FY kan gitu. Terus kalau kalian ingat juga di rack ban kan, kalau baja tuh ada plastik flow dulu baru ke strain hardening kan. Nah, ketika dia masuk ke plastik daerah inelastis tadi atau plastisnya itu, ketika dia udah mencapai kapasitas maksimal dia baru tekuk gitu. Jadi tekuk yang terjadi di inelastic buckling itu hasilnya tekuk setelah dia mencapai kapasitas maksimalnya, yang mana itu yang emang kita harapin. Sedangkan kalau elastic buckling dia tuh bakal mencapai, sebelum dia mencapai FY ya dia tuh udah tekuk dulu gitu. Makanya ketika kalau kalian ingat itu yang elastic buckling itu kan batasnya 4,71 AKT per FY ya, itu pasti bakal drop jauh gitu. Jadi kalau batasan kolom pendek sih nggak ada ya, tapi secara umum aslinya kolom-kolom yang di seluruh baja itu selalu masuk di tadi elastic buckling gitu. Itu paling aman nggak kira-kira tadi? Farhan yang nanya kayaknya. Oke, aman, Bos. Oke, sip. Gimana Bintang? Bos, terkait yang kolom pendek itu
Seingat aku kan kalau di beton dulu kolom pendek tuh bisa didefinisikan dari rasio B per H-nya. Nah, kalau misalnya di baja kan tadi kalau misalnya dari kita lihat dari KL per R-nya emang nggak ada dispesifikin bahwa kolom pendek tuh nilai KL per R-nya sekian gitu. Nah, kalau kita lihat dari rasio B per H-nya bisa juga nggak, Bos? Untuk untuk kayak ya kalau untuk melihat apakah ini kolom pendek atau tidak gitu. Oke. Kalau B per H sih di peraturan juga nggak di state ya kayak batasannya berapa. Soalnya baik lagi di baja itu kalau tekan di kolom kan kalian nggak kalian ignore lah masalah kelangsingan. Soalnya kan kalian tahu juga secara volume beton gede banget lah. Jadi ibarat kalau kena tekan dia nggak bakal tekuk gitu. Dia pasti aman lah. Sedangkan kalau di baja kan karena jadi baja kan E-nya gede banget ya 200.000 MPa. Sedangkan kalau beton kan kalau kalian ingat cuma 4.700 akar FC prime. Jadi buat dapat sama-sama kapasitas yang gede, baja itu cuma perlu profil yang kecil atau ukuran yang kecil. Let's say dengan beton yang 500 kali 500 tuh baja cukup 200 kali 200 lah, bisa dibilang kayak gitu lah. Makanya pasti ada masalah kelangsingan kan. Jadi kalau mau di compare B per H bisa enggak, aslinya dengan profil yang kecil juga belum tentu dia masuk ke kolom pendek kan. Soalnya tergantung lagi sama tebal flashnya lah, tebal webnya gitu-gitu kan. Yang mana itu ngaruh juga ke RX atau area radius girasi. Jadi kalau pakai yang B per H dari kayak beton itu nggak bakal bisa soalnya ya baik lagi baja kan ada masalah langsing ya. Jadi sangat berpengaruh lah tebal profil kita gitu. Jadi harusnya kalau parameter utamanya tadi yang di PPT tadi ya nilai KL per R. Cuma batasannya emang nggak ada di state di peraturan gitu. Kayak gitu paling. Aman nggak? Aman, Bos. Oke. Ada lagi mungkin? Ditunggu kali ya sampai 49 gitu. Kalau nggak ada, mungkin ditutup aja. Pas 2 jam berarti. Paling pelajarin juga desain, soalnya kemarin ya Budia sempat ngobrol sama gua sama Niko juga. Karena kan kalian cuma tarik tekan, jadi materinya cukup dikit dan dari tahun ke tahun kalau kalian lihat itu nggak pernah ada soal desain gitu. Jadi eh, kalau ada soal desain ya siap-siap aja lah gitu. Pasti bakal di-provide juga apa tabel profilnya lah Gunung Garuda gitu. Karena kan cuma 2 soal jadi feelingku sih pasti bakal ada desain lah gitu. Cuma desainnya gimana mungkin ya harusnya udah cukup lah dari soal kuis kemarin sama mungkin PPT tutor yang Kendrick buat yang lalu ya gitu. Dia bisa dipelajari lagi ya desain. Secara step by step juga sama lah selalu kayak gitu buat yang desain. Paling itu ya tambahan yang buat tekan. Ya 1 menit lagi ya kalau nggak ada mungkin gue tutup aja. Oke, karena udah Mas Bima juga mungkin uh, gua anggap udah aman ya. Mungkin sekian aja buat tutor UTS pada sore hari ini. Semangat buat UTS-nya besok. Coba pelajari lagi. Udah kurang lebih kan 3 kali tutor ya. Coba dibaca-baca lagi PPT-nya. Kami sih harapannya karena ya kita kan sama-sama UTS ya. Kita asisten juga ada UTS kan juga UTS. Jadi kalau emang ada pertanyaan mungkin coba dibaca dulu di PPT. Barangkali udah pernah dibahas. Kalau emang belum ada ya bolehlah coba PC masing-masing dari kami juga gitu. Bisa lah gitu. Oke mungkin sekian aja dari kami. Semangat buat UTS besok ya guys. Mungkin boleh live. Semangat guys. Thank you, Bos. Iya, Bos. Makasih, Bos.